course kita nak lebih lagi. Nak lebih lagi supaya boleh semangat untuk Piala Asia akan datang 2024. 이제 나오지만 의료계 반응 여전히 차가운데요. 그 이유가 뭔지 Berawal dari kabar mengejutkan yang datang dari Timur Tengah, Federasi Sepak Bola Lebanon mengklaim akan menjadi lawan timnas Indonesia dan Malaysia dalam turnamen segitiga pada FIFA Matchday September 2025. Sontak, hal ini langsung menyita perhatian publik sepak bola ASEAN. Turnamen segitiga itu akan menjadi pemanasan untuk Lebanon sebelum menghadapi timnas Bhutan dalam grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 9 Oktober 2025. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, turnamen ini bisa menjadi simulasi jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam momen FIFA Matchday September yang akan digelar tersebut, muncul sejumlah negara yang mengincar laga persahabatan dengan skuad Garuda. Tercatat, Malaysia, Lebanon, dan bahkan Rusia disebut-sebut siap menjajal kekuatan Indonesia. Malaysia dikabarkan ingin mengajak timnas Indonesia untuk duel persahabatan dalam agenda FIFA Matchday. Namun juga beredar kabar bahwa Indonesia justru lebih dulu mengirim undangan kepada Malaysia dan Lebanon untuk berpartisipasi dalam sebuah turnamen mini bertajuk Tri-Nation tersebut. Lantas, siapa sebenarnya yang mengajak duel dengan Indonesia duluan? Menurut info dan sumber dari The Asian Football yang mendapat informasi dari FA Lebanon, Indonesia telah mengirim undangan ke Malaysia dan Lebanon untuk menjadi rumah turnamen Tri-Nation selama pertandingan FIFA dari 1 sampai 9 September 2025. Dari pernyataan tersebut, Malaysia bukan sepenuhnya mengundang timnas Indonesia, melainkan justru menerima undangan dari pihak Indonesia untuk bertanding. Hal ini berbanding terbalik dari narasi yang berkembang bahwa Malaysia sedang berinisiatif mengajak duel. Di sisi lain, timnas Indonesia juga santer dikaitkan dengan laga uji coba melawan Rusia. Pertandingan melawan negara asal Eropa tersebut disebut sebagai bagian dari undangan khusus dari Wakil Perdana Menteri Denis Manturov. Di antara acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia. Pertandingan-pertandingan uji coba seperti melawan Malaysia, Lebanon maupun Rusia akan sangat bergantung dari hasil yang diraih oleh skuad Garuda di kualifikasi. Satu hal yang pasti, posisi timnas Indonesia dalam peta sepak bola Asia kini sedang naik daun. Terbukti, negara-negara seperti Malaysia dan Lebanon bahkan menunggu kepastian hanya untuk bisa berduel dengan tim yang tengah naik kelas ini. Apakah nantinya timnas Indonesia akan memilih berduel dengan negeri jiran atau menjajal kekuatan besar seperti Rusia? Semua akan ditentukan dalam waktu dekat. Yang jelas, September 2025 akan jadi momen yang cukup dinanti para pendukung setia Garuda. Tak berhenti di situ, para supporter Malaysia malah dengan percaya dirinya mengumbar kesombongan. Di media sosial, mereka terang-terangan bilang kalau uji coba lawan Indonesia itu bukan level mereka. Sikap ini menuai kecaman dan dianggap tidak mencerminkan sportivitas. Kabar tersebut pertama kali terungkap melalui akun Instagram yang sering membahas sepak bola Asia Tenggara @The Asian Football. Akan tetapi, netizen Malaysia dengan sombongnya mengungkapkan bahwa turnamen tersebut bukan level dari kesebelasan asuhan Peter Klamowski. Turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry, tulis akun onefootball.my dikutip pada Kamis 1 Mei 2025. Padahal secara peringkat FIFA, Malaysia masih berada di bawah Indonesia dan Lebanon per Mei 2025 ini. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 123 ranking FIFA, sedangkan Lebanon duduk di posisi ke-113. Timnas Malaysia saat ini berada di peringkat paling rendah dari kedua tim tersebut, yakni ranking 131 dunia. Seperti tak punya malu, di balik semua kesombongan itu, Federasi Sepak Bola Malaysia justru sedang terancam sanksi dari FIFA. Alih-alih fokus memperbaiki internal, mereka justru sibuk cari panggung di luar lapangan. FIFA dapat menjatuhkan hukuman kepada FAM karena pemilu yang tidak jelas. Dinilai mengalami banyak kendala, tidak transparan, dan membuat pihak terkait tidak puas.
Jika anggota yang terkena dampak selama proses pemilihan memberikan bukti kuat dan melaporkan kepada badan internasional, FIFA dapat memerintahkan penyelidikan independen terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia. Jika terjadi pelanggaran serius, FIFA dapat memerintahkan pemilihan ulang. Bahkan, FIFA dapat membekukan Federasi Sepak Bola Malaysia hingga pemilihan baru selesai, atau menunjuk Dewan Manajemen Sementara untuk FAM. Diketahui, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia saat ini Johari Ayub kemungkinan besar akan duduk sebagai Presiden FAM. Sebelumnya, calon lain Syed Yazid Syed Omar otomatis mundur dan ingin mendukung Ayub. Dan ya, sepak bola Malaysia saat ini sedang memasuki operasi besar. Sementara itu, media Vietnam justru memberikan sorotan positif terhadap langkah Erick Thohir yang menggandeng FIFA untuk ikut terlibat dalam turnamen ASEAN. Langkah strategis ini bahkan disebut sebagai momen langka dan potensial mengangkat citra sepak bola Asia Tenggara ke level dunia. Situasi ini muncul di saat Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menunggu keputusan Thailand selaku tuan rumah SEA Games 2025, khususnya perihal batasan usia untuk pemain di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games. Seperti yang diketahui bersama, ketentuan usia di sepak bola putra SEA Games memang kerap berubah. Keputusan perihal itu tergantung pada penyelenggaraan alias tuan rumah. Rentang usia yang dipilih antara 22 atau 23 tahun. Erick Thohir pun membandingkan dengan naturalisasi yang dilarang di cabur bola basket karena tidak sesuai pedoman FIBA. Karena itulah Erick Thohir kemudian membandingkan situasi bola basket dengan sepak bola putra, yakni dengan ikut campur tangannya FIFA di SEA Games tujuannya agar ada perbaikan menyeluruh. Meski begitu, hal ini harus dengan persetujuan dari negara-negara dewan yang ada di SEA Games. Media lokal Vietnam dan tri.com.vn juga menyoroti karena hal itu PSSI belum bisa menentukan pelatih untuk SEA Games. Hal tersebut dianggap timnas Indonesia alami situasi langka. Erick Thohir juga mengusulkan agar sepak bola di SEA Games dievaluasi secara besar-besaran dan berharap FIFA menjadi lembaga yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pesta olahraga Asia Tenggara itu,